Guys, saatnya kita ke hutan, ke Gunung Gede, guys. Jadi saya akan jalan sendiri. Ini siapa? Jangan lupa subscribe dan channel Pipi ya. Oke, gengs, kalau gitu. Aduh. Gengs, kita jalan dulu ke hutan. Ada kuntilanak. Jangan lupa subscribe di Pranalewu Channel sama KPL Entertainment ya, gengs. Ya guys, kalau gitu saya mau siap-siap dulu ya, gengs. Mau siapin tenda, mau siapin alat-alat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channelnya Ki Pranalewu, gengs. Ya, berhubung saya ribet, jadi saya mau siapin dulu, terus sampai ketemu di perjalanan. Hah? Belum salim ya? Oh, udah dia. Pipi. Hah? Mau kemana bawa tenda? Pipi mau cari Aul. Aul siluman. Ya wes guys, kalau gitu saya mau siap-siapin barang dulu. Jadi saya balikin kameranya. Nah, sudah siap nyala. Jadi kita jalan dulu guys. Ciu. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi kirim kuntilanak buat kalian hadir. Bye. Jadi kita menuju hutan, geng. Jalanannya luar biasa, geng. Luar biasa. Luar biasa, guys. Apa itu, guys? Oh, harusnya saya pakai kacamata nih. Benar dah. Jalanannya pun lain ya, guys. Mudah-mudahan nggak mogok, geng, karena ini jalanannya ini parah banget. Dan saya mencoba adrenalin saya untuk masuk hutan sendiri. Kita buka tenda nanti di hutan. Tahu nggak, geng? Kalau kita jalan-jalan seperti ini di hutan, itu adrenalin kita itu benar-benar terpacu.
mau ritual, jadi kita coba mas-hutan. Dan Jo sama Iqbal masih di Jakarta, jadi kita terapat. Yang penting bawa ini geng, saya geng. Karena dikhawatirkan tuh banyak binatang buas. Jadi kameranya itu depan belakang, geng. Biar kalian tahu nih medannya seperti apa. Dulu saya nggak suka off-road, geng. Tapi setelah nyoba ini Yamaha RSS 1000 cc, jadi saya hobi masuk hutan sekarang. Kena racun saya nih, geng. Kalian memberikan hiburan dan pengetahuan tentang luasnya Indonesia, saya tidak akan pernah ragu-ragu untuk ke satu tempat yang memang mungkin jarang sekali dijajahi oleh manusia, guys. Lama-lama udah kotor semua saya. Tapi itulah keseruannya, guys. Ini tuh olahraga laki banget. Yang mana nggak cuma sekedar menantang adrenalin, tapi membuat suasana dan olahraga itu benar-benar berarti banget. Dan kita bisa belajar bagaimana caranya kita bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan pada kita, guys.
gengs ini gengs. Aduh. Guys, alhamdulillah kita sampai. Jadi kita akan buka tenda di sini. Kita akan buka tenda di sini. Ini waktu udah jam, wih, tuh gengs. Jadi di sini udaranya tuh gengs, luar biasa tuh. Keren kan? Tuh saya sendiri gengs, tanpa ditemani siapapun. Saya akan mencoba adrenalin saya untuk mencari sosok tersebut gengs. Jadi kalian wajib pantengin channel Kipran Lewi ya gengs. Nah, berhubung itu ditutup, jadi saya akan bermalam di sini. Saya akan buka tenda dulu. Gila gengs, luar biasa udaranya. Yang jelas nyaman banget di sini. Saya tuh suka tempat-tempat seperti ini guys. Selain bisa melihat pemandangan, terus bisa tafakur alam, bisa belajar dengan alam, dan memberikan tayangan-tayangan yang terbaik buat kalian semua. Udah gitu, yang terpenting ada selipan dakwah di dalam setiap tayangan saya. Oke, kalau gitu saya akan coba bangun tenda terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunjukkan eksistensi kalian. Adil. Ya, ciu. Sebagaimana layaknya manusia, jin juga memiliki peradaban, gengs, di dunia ini. Mereka ada yang bekerja, mereka juga ada yang menjadi preman, terus membantu orang, dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu dari jin yang mana mereka seperti layaknya manusia, gengs. Ya, sembari saya kedepanin ya, gengs, kameranya, karena jujur nggak kelihatan jalan, gengs. Jadi di sini pure saya seorang diri. Astagfirullahaladzim, kaget, saya pikir kodok. Ini ada di tengah-tengah kebun, apa namanya, kebun bawang, gengs. Ini hujan, gengs. Ke depan ya. Gengs, nah ini Qodi Badruddin bin Abdullah As-Sibli ini pernah mengungkap fakta nih, fakta yang menarik di dalam kitabnya yang berjudul Ajaib wa Garaib Al-Jin. Lupa ingat saya. Nah, melalui kitab tersebut nah, ini menjelaskan nih. Dia menyatakan bahwa aktivitas jin pada dasarnya itu serupa dengan manusia. Mereka makan, minum, tidur, dan beranak pinak. Seperti tadi saya sempat jelaskan di awal-awal, bahwa jin ada yang bekerja, menjadi pencoleng, menjadi perampok, dan lain sebagainya, gengs. Nah, para ulama ada yang tidak satu pendapat. Karena apa? Dari jenis makanan mereka, gengs. Ada yang mengatakan di antara makanan jin adalah segala hal yang tidak disembelih dengan nama Allah atau asma Allah. Nah, itu yang membedakan salah satunya. Terus ada juga yang mengatakan, nih, favorit jin ini apa sih? Nah, salah satunya itu tulang belulang. Berbeda kan dengan manusia dan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa jin makan dan minum itu menggunakan tangan kiri, sementara kita sebagai manusia, umat Islam, diajarkan menggunakan tangan kanan untuk kedua aktivitas tersebut. Itu sering kali saya jelaskan di vlog-vlog saya. Biar apa? Biar kita semua paham, enggak hanya kalian, biar saya juga belajar kembali tentang apa yang sudah saya pelajari. Gitu, gengs. Mereka tuh juga mendapat perintah dan larangan tidak menyekutukan Allah misalnya, dan perintah berbuat baik serta larangan melakukan maksiat.
Tapi demikian ulama sepakat nih, Allah nggak pernah mengutus rasul dari bangsa jin. Para rasul hanya berasal dari bangsa manusia. Jadi harus paham ya bahwa ulama sepakat nih, Allah nggak pernah mengutus rasul dari bangsa jin. Karena para rasul hanya berasal dari bangsa manusia, gengs. Nah, seperti dikutip dari tafsir Al-Jin ayat 72 1-2. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin, dalam kurung nih, akan Al-Quran. Lalu mereka berkata nih, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk pada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-sekali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Gitu, guys. Jadi ada anjuran buat bangsa jin juga untuk apa? Untuk menyembah Allah dan beribadah sesuai dengan ajaran yang diajarkan kepada manusia dan bangsa jin. Seperti itu, gengs. Nih, gelap, dingin, hanya berteman suara-suara burung. Suara burung binatang malam. Yang dikhawatirkan di tempat ini cuma satu, yaitu macan kumbang, gengs. Karena habitat macan kumbang di Gunung Gede Pangrango ini masih ditemukan jejaknya. Bahkan beberapa bulan lalu pernah tertangkap di kamera trap campnya Dinas Pertanian atau polisi hutan. Begitu, guys. Ini sambil saya dengerin ini ya, sambil saya dengerin apa namanya, HT. Jadi nggak sepi banget di sini, guys. Jadi frekuensi HT saya tuh saya konekin sama pusat keamanan di wilayah Gunung Gede Pangrango ini, guys. Gitu. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hol wadab, ya hol murah, ya hol goib, ya hol jasad, ya rijalul kai. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Ada suara dari kejauhan, saya dengar samar-samar kayak hey, oh, hey, hoi. Tapi yang jelas nggak ada aktivitas manusia di sini, guys. Cuman saya yang berjalan sendirian, yang nggak tahu ini arah mana. Yang jelas saya menggunakan GPS. Kalau sampai saya nyasar di tengah hutan ini kalau kalian bisa melihat nih, pasti nggak kelihatan apa-apa karena ya inilah hutan, inilah di bawah kaki gunung gede, geng. Jadi sulit untuk ditembus oleh cahaya mata kita dan senter. Karena apa? Karena kabutnya juga turun sedemikian rupa, gengs. Halo, Mas Rafael Jin, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Sorry ya kalau saya senter ke bawah, karena yang dikhawatirkan juga binatang melata, gengs. Ini habitatnya ular lagi pada bertelur di bulan Februari ini. Jadi harus waspada benar-benar kalau kita masuk ke lokasi-lokasi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hol hadam, ya hol murah, ya hol goib, ya hol jasad, ya rijalul kai. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Nah, selain tadi sempat saya bahas mengenai jin yang dia makan dan minum, dia melakukan pekerjaan seperti apa, saya akan coba bahas yang sering kali saya sampaikan, bahwa tempat tinggal jin itu ada di beberapa tempat selain gunung, selain hutan, gitu loh. Jadi
biar kalian paham, biar kita semua paham, enggak hanya kalian. Karena visi dan misi saya melakukan eksplorasi ini untuk memberikan wacana dan pengetahuan agar kalian tidak sedikit pun takut dengan hal-hal yang berbau metafisik, klinik, setan, jin dan lain sebagainya. Walaupun pada saat saya melakukan eksplor ini pasti punya rasa takut, itu manusiawi. Namun kita tidak tinggal lama di dalam rasa takut itu. Jadi kalian harus pahami itu ya. Harus pahami benar-benar. Nah, salah satu tempat tinggal jin, gengs, itu selain gunung dan selain hutan itu ada di gua. Jin suka tinggal di gua karena diriwayatkan nih oleh Ibnu Mas'ud bahwa perwakilan jin pernah datang kepada Rasulullah dan minta diajari Al-Quran. Rasulullah pun mendatangi mereka yang ternyata tinggal di dalam gua yang berada di tengah padang pasir. Lalu ada juga jin yang tinggal di lautan. Jin kafir tuh suka tuh tinggal di laut, terutama jin air, gengs, atau yang disebut dengan hantu banyu. Atau juga disebut dengan, kalau bahasa Arabnya itu, jin goas. Bahkan singgasana iblis juga itu berada di lautan. Makanya mitosnya Ratu Pantai Selatan itu ada di lautan. Gitu, gengs. Ini apa namanya? Diimplementasikan oleh hadis sahih riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim maksud saya. Sesungguhnya iblis singgasananya tuh berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Gitu. Woi, tunjukkan eksistensi kalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini sumpah gelap semua, nggak kelihatan apa-apa. Center saya juga kutu kupret ini. Jadi kalau kalian cuma ngelihat blank spot, maklum ya, gengs. Tapi tujuannya bukan di blank spotnya, gengs, tapi di penjelasan-penjelasan mengenai jin, mengenai tempat tinggal mereka, mengenai aktivitas mereka. Gitu, gengs. Assalamualaikum waalaikumsalam ya halum hodam, ya halum roh, ya halum goib, ya halum jasad. Hadir. Saya tuh pengen nguak misteri aul itu loh, karena beberapa kali saya menemukan aul, istilahnya si aul ya. Karena buat saya itu epic sih. Dulu saya di Gunung Karuhun pernah dikejar sosok yang aduh. Sebenarnya itu bentuk spontanitas saya lari itu. Astagfirullahaladzim, apaan itu? Auzubillahi limatil hitamati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana lo? Apaan itu? Itu binatang tuh apa ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok kayak kulit semua itu? Saya nggak tahu itu binatang atau manusia, geng. Yang jelas dari kejauhan itu dia merangkak, terus kayak apa ya? Kayak kulit doang itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hadir. Gengs, ini sumpah center saya nih yang error nih. Jadi kalau kalian cuma ngelihat blank spot, karena memang di tempat ini tuh susah untuk dapetin apa ya, penglihatan, gengs.
Jadi kalau ditembak ke tanah itu baru kelihatan tuh jalanan. Kalau ditembak ke depan itu nggak kelihatan apa-apa loh. Mana yang tadi ya? Itu binatang atau apa ya? Ngerangkak soalnya. Tapi kok kayak kulit. Astagfirullahaladzim. 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 Kaget gue. Sapi. Gengs, sorry ya gengs. Saya kaget gengs. Jadi saya ngamanin diri dulu gengs. Astagfirullahaladzim. Kampret. Mana lo? Nongol sini. Jangan cuma ngagetin doang lo, ha? Kampret. Itu pohon atau apa ya tadi ya? Center saya nih bermasalah di sini. Aduh. Jadi yang kelihatan tuh cuma blank spot doang nih. Aduh. Itu apaan tadi ya? Sorry guys, kalau saya sampai tadi sempet lari karena saya kaget. Sumpah kaget, bener-bener kaget. Mas Rovan Jin, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Nah, berbicara tentang Aul gengs. Nah ini Aul ini tuh kayak legenda makhluk mirip serigala. Kalau di luar sana tuh, di negara luar tuh ada werewolf atau manusia serigala. Nah di Indonesia ini ada sosok atau sosok legenda yang disebut dengan Aul. Yang gedenya itu seukuran manusia dewasa tuh. Tapi dia tuh berjalan tegak layaknya manusia. Nah, menurut kepercayaan suku Sunda, dahulu itu Aul adalah manusia biasa yang memiliki kesaktian, gengs. Jika ada salah satu anggota tubuhnya yang terlepas, maka ia bisa dengan mudah menyatukannya kembali. Sama kayak orang yang memiliki ilmu rawa rontek atau pancasona. Kalau rawa rontek itu biasanya black magic, kalau pancasona itu white magic. Konon katanya seperti itu ya. Karena saya tidak mengerti dan tidak paham dari beberapa artikel yang pernah saya baca. Kalau ditanya, Ki, kenapa tidak melalui penerawangan? Kenapa harus lewat artikel? Karena saya lebih enak menjelaskan berdasarkan ilmu yang pernah saya pelajari daripada sesuatu yang belum pernah saya pelajari dan tidak yakini. Gitu, gengs. Yowes kalau gitu, gengs. Karena senternya ini nggak banget dan nggak apa ya, nggak bisa kelihatan jalanan. Kalau gitu saya sudahi dulu penelusuran saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yoi.